wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Besar, ingin menyelesaikan tugas pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya, Desi Evianti SPD dari SD Negeri Lama. Dan sebelah kanan saya, Ika Marlia SPD dari SMP Negeri 1 Lutu. dan sebelah kiri saya, Minda Hayati SD dari SD Negeri Lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bu Desi, Waalaikumsalam Bu Ida. dengar-dengar nih Bu Desi hari ini mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya nih Bu Ida, saya udah janjian sama Bu Ida tadi. Wow, saya sangat senang nih bertemu Ibu Desi hari ini. Guna membicarakan cara meningkatkan keterampilan kegiatan coaching Ibu Desi. Saya sangat ingin nih mendukung Ibu Desi. Bantuan apa ya yang bisa saya berikan ke Bu Desi? Tentunya saya sangat membutuhkan loh Bu Ida, bantuan dari Bu Ida, apalagi dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai coach untuk memecahkan masalah masalah coach saya, sehingga nanti coach saya bisa menemukan solusinya sendiri Bu Ida. Menurut Bu Desi nih, potensi coaching yang mana yang pengen Ibu Desi kembangkan pada kegiatan coaching ini? Harus pilih salah satu gitu Bu ya. Ya, bisa sih, bisa 1, 2, atau mungkin 3-tiganya. Sebenarnya Bu Ida kan, saya kepinginnya ketiga kompetensi. Nah, tetapi karena harus yang mana yang harus kita tingkatkan, mungkin yang harus kita kembangkan, saya lebih memilihnya ke kehadiran penuh, ya, juga pada melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan juga mungkin beda-beda nih Bu Ida ya, juga mendengar aktif ya Bu Ida. Ya, saya mengerti nih Bu Desi. Terus apa yang menjadi harapan Bu Desi dari kegiatan observasi kita hari ini? Yang tentunya saya selaku bos Bu Ida, saya ingin menemukan solusi. Jadi nanti pada saat saya jadi bos, posisi saya itu bisa menemukan solusi sendiri dengan cara saya menggali potensi yang ada pada posisi saya, sehingga posisi saya itu bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik, langsung saja ya Bu Desi, mungkin kita pada kegiatan coaching ini dan nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu Desi lakukan bersama coachingnya. Silakan Bu Desi dipanggil saja coachingnya. Baik, izin Bu Ida, berarti saya panggil terus Bu Ida ya. Bu Desi. Izin Bu Ida. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah saya baik. Bu Ika gimana? Baik? Baik Bu. Si baik kok, mukanya murung ya, seperti ada beban begitu Bu Ika. Iya, memang Bu. Makanya saya jumpai Ibu. Ibu kira-kira ada waktu nggak sebentar dengan saya? Ada Bu Ika, banyak waktu luang saya Bu Ika. Ngomong-ngomong nih, ada hal apa nih Bu Ika? Iya Bu. Ini terkait dengan permasalahan di kelas Bu. Jadi ada beberapa siswa saya yang malas untuk mengikuti pelajaran saya, dan itu membuat teman-temannya lain terganggu dan juga mengganggu proses pembelajaran saya. Nah, cara apa sih yang sudah Bu Ika lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin ada hal-hal yang sudah hal-hal kecil yang sudah Ibu Ika lakukan di kelas mungkin. Ya, saya sudah mengupayakan untuk memanggil siswa yang berkeliaran di luar itu, namun mereka tidak mau membrisnya. Dan juga saya sudah memperingati kepada teman dekatnya untuk memanggil temannya tersebut. Namun ya begitulah Bu, siswa tidak mau mendengar. Terus usaha apa lagi nih yang sudah Bu Ika lakukan? Apalagi ya? Atau saya harus memanggil wali muridnya Bu? Oke, apakah Bu Ika sudah menanyakan langsung kepada siswanya? Kalau itu sih belum Bu, saya selama ini hanya memanggil aja untuk masuk ke ruang, namun tidak didengar.
Kalau untuk memanggil siswa, sepertinya memang saya harus memanggil siswa tersebut, Bu. Oh, saya mulai paham nih dengan permasalahannya Bu Ika. Jadi Bu Ika ngajar di kelas Bu Ika. Jadi ada beberapa siswa yang tidak masuk kelas pada saat jam pelajaran. Jadi Bu Ika sudah sangat nggak tahu buat apa lagi Bu Ika ya. Nah, jadi memang Bu Ika, kita sebagai seorang guru itu sering kita merasakan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan atau membawa suasana ya, membawa suasana kelas kita itu sebagai suasana yang kondusif seperti itu. Iya, benar, Bu. Dan saya merasa keonaran yang diciptakan oleh siswa ini dapat mengganggu konsentrasi siswa lain dan bisa-bisa membuat pengikut nih jejaknya. Gitu, Bu. Nah, coba Bu Ika ingat selain hal yang sudah Ibu lakukan tadi, ada nggak hal lain yang sudah Ibu Ika lakukan? Nah, coba Bu Ika ingat. Ya, saya memanggil siswa tersebut, Bu, untuk menjumpai saya. Itu mungkin bisa menjadi cara yang terang-terangan, di mana nanti saya akan bertanya langsung kepada siswa tersebut mengapa dia dibuat demikian. Oke Bu Ika, itu satu langkah yang sangat baik. Kalau misalnya tadi Bu Ika mengatakan bahwa Bu Ika akan memanggil siswa tersebut. Nah, sekarang nih Bu Ika, saya mau tanya lagi sama Bu Ika. Kalau misalnya nanti Bu Ika sudah memanggil siswa tersebut, hal apa yang ingin Bu Ika sampaikan kepada siswa tersebut atau kekuatan apa yang ada pada diri Bu Ika yang ingin Bu Ika sampaikan kepada siswa Bu Ika? Nah, di sana nanti saya akan bertanya langsung kepada siswa itu. Apa alasan dia, apa yang membuat dia ataupun terdapat kesalahan di saya, mungkin yang dia seorang guru dan ingin meminta kejujuran langsung daripada anak tersebut untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, bagus sekali Bu Ika ya. Bagus sekali solusi yang sudah Ibu Ika bicarakan barusan yang Ibu Ika sampaikan. Saya sangat setuju. Jadi Bu Ika langsung bertemu dengan siswanya Bu Ika. Nah, kira-kira Bu Ika kan mau jumpa sama siswa. Apakah Bu Ika perlu bantuan misalnya dari orang lain? Harus ditawani mungkin karena siswa Ibu kan di SMP, mungkin ada nanti karena mereka kan ada beberapa orang tadi Bu Ika kan, mungkin Bu Ika tidak berani, bukan dalam hal tidak berani berhadapan dengan siswa, karena kan Bu Ika susah mengungkapkannya. Mungkin dengan ada orang yang mendampingi Bu Ika bisa lebih leluasa mengeluarkan perasaan Bu Ika kepada siswa Bu Ika. Ya, yang biasanya saya minta bantuan sih Ibu Zikri. Mungkin saya minta bantuan sama Ibu Zikri lah, Bu, untuk menemani saya. Oke, nah Bu Ika, kira-kira nih Bu Ika kapan nih mau jumpa sama siswa-siswa yang hebat-hebat Bu Ika itu? Iya, ini kan Bu, saya hari ini mungkin ada jadwal lagi lusa nih Bu. Saya ada jadwal lagi masuk kelas. Nah, nanti di sana saya akan melihat apakah siswa itu hadir. Jadi saya langsung memanggil dia ke kantor, Bu, dan beberapa temannya. Berarti lusa ya? Iya, Bu. Lusa. Iya, kan kayak gitu enak kayaknya, wajahnya sudah Iya, berseri-seri kembali. Berarti lusa siapa mulu Bu Ika, jangan lupa tuh, jangan diundur-undurkan lagi. Karena Bu Ika, hal yang cepat kita lakukan itu akan mendatangkan akan mempercepat permasalahan kita itu selesai Bu Ika. Ya, pokoknya jangan lupa lusa langsung jumpa sama siswa Bu Ika. Oke, Bu, siap, Bu. Ditunggu tuh. Ya, nanti saya setelah saya panggil siswa, setelah saya temukan hasilnya, akan saya beri kabar lagi sama Ibu. Oke, saya tunggu ya. Oke. Ya itu kan enak ya wajahnya. Iya nih, udah enak nih hati saya, Bu. Kepala saya sudah plong. Alhamdulillah, saya senang lihat wajah Bu Ika sudah bersih. Pokoknya saya senang sekali karena permasalahannya sudah bisa kita atasi dan sudah ada jalan keluarnya Bu Ika. Terima kasih ya Bu Desi sudah menyempatkan
waktu untuk saya hari ini. Saya senang sekali, Bu. Iya, sama-sama Bu Ika. Saya juga sangat senang Bu Ika. Ya, Bu, saya permisi dulu ya, Bu. Wow, Bu Desi, saya senang sekali melihat kegiatan coaching Bu Desi hari ini. Gimana nih perasaannya, Iya Bu Bu Desi? Ida, senang. Saya Bu Ida senang sekali loh Bu Ida. Ya, Bu Desi. Oke ya, Bu Desi. Setelah saya melakukan observasi nih pada kegiatan coaching Bu Desi tadi, menurut Ibu Desi nih, bagaimana performa Ibu Desi pada saat melakukan kompetensi coaching tadi? Wow, kalau kita nak performa saya, Bu Ida kan? Kalau menurut saya Bu Ida sudah sangat-sangat bagus Bu Ida. Percaya diri saya Bu Ida. Oke Bu Desi, kenapa Ibu Desi merasa seperti itu? Karena menurut saya Bu Ida, pada saat saya melakukan coaching tadi bersama coach saya sudah menerapkan ketiga kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka tentunya kepada coach saya. Oke Bu Desi, tapi boleh dong sekarang saya berbagi hasil pengamatan saya nih terhadap kegiatan Bu Desi tadi. Sangat boleh Bu Ida. Oke, menurut saya ya Bu Desi telah menjadi pendengar yang fokus dan aktif serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan sangat baik, dan tentunya Ibu Desi sudah sesuai mengadakan kompetensi coaching ini sesuai dengan standar. Menurut Ibu Desi bagaimana? Iya Bu Ida, kalau menurut saya sebenarnya saya pribadi itu sepertinya saya masih ada sedikit pada saat saya melakukan coaching tadi, pada saat saya memberikan soal-soal terbuka itu sedikit ada kendala atau susah pada saat saya menyampaikan soal-soal terbuka. Mungkin itu satu hambatan pada saya harus bisa menciptakan soal-soal yang kritis, dan artian saya bisa memancing si Koshi untuk menemukan solusinya sendiri. Benar sekali nih Bu Desi. Kalau menurut saya memang ada kompetensi yang perlu Ibu Desi tingkatkan. Contohnya seperti tadi ya Bu Desi ya. Terus bagaimana pandangan Ibu Desi tentang kegiatan tadi? Apa yang akan Ibu Desi lakukan? Nah, kalau pandangan saya tentang coaching tadi, sebenarnya coaching ini sangat bagus ya Bu Ida ya, apalagi apabila kita berhadapan langsung dengan coaching kita, di mana pada saat coaching kita ada suatu masalah, kita sebagai coach bisa memancing dengan kompetensi-kompetensi yang ada sama kita, sehingga coaching kita bisa menemukan sendiri solusi pada permasalahannya. Mungkin saya akan mengembangkan ketiga kompetensi sih Bu Ida. Bagus sekali Bu Desi. Terus dari diskusi kita ini, apa rencana nyata yang akan Ibu Desi lakukan dalam meningkatkan keterampilan yang Ibu Desi ucapkan barusan? Nah, tentunya saya akan terus berlatih, akan terus mencari bagaimana caranya saya selaku coach itu bisa meningkatkan dan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga coach nyaman sama kita, sama coach. Jadi coach pun pada saat bertemu dengan kita dengan muka cemberut, jadi pada saat sudah menceritakan permasalahan kita, maka waktu wajahnya bisa berseri-seri. Dalam artiannya si coach ini sudah menemukan solusinya. Wow, rencana yang sangat baik, rencana yang sangat bagus, dan saya sangat terharu nih Bu Desi. Terakhir ya nih Bu Desi ya, apa yang Ibu dapatkan nih dari kegiatan diskusi kita kali ini? Yang saya dapatkan ya kita bisa sharing dengan coach kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach kita, seolah-olah kita berada pada coach. Nah, walaupun kita seolah-olah kita berada pada coach, tapi kita tidak boleh terpancing untuk memberikan jawaban kepada si coach kita. Mungkin itu yang saya dapatkan, Bu Ida. Berarti saya harus betul-betul kesabaran penuh di situ, Bu Ida. Berarti dengan kata lain, kompetensi dari coaching ini sudah dapat Ibu Desi kembangkan ya. Oke Bu Desi, berarti terima kasih Bu Desi nih atas kegiatan observasi kita hari ini. Dan terima kasih sudah menjadi observer saya. Sama-sama Bu Ida, saya juga berterima kasih kepada Bu Ida yang sudah memberikan saran, arahan kepada saya. Tentunya motivasi yang
apa ya yang bisa membangkitkan semangat saya lagi itu ya. Oke Bu Desi, oke ya Bu Desi ya, selesai nih tugas kita hari Oke, ini. ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dinda. Assalamualaikum Ibu Ika. Salam Desi. Hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya benar. Kalau boleh tahu nih, kira-kira permasalahannya apa ya? Atau Bu Ika belum tahu nih apa permasalahannya? Ya, belum sih Bu, karena kan belum jumpa sama coachingnya. Justru itu hari ini juga saya ingin menjumpai coaching. Oh gitu ya, berarti cuma sekedar WA-WA, telepon aja dulu ya? Benar Bu. Oh ya ya, salah. Oke, Bu Ika. Jadi saya mau tanya, kalau misalnya dalam kegiatan coaching nanti, apa sih yang ingin Ibu Ika gali nanti dari permasalahan nanti dari coaching tersebut, Bu Ika? Di sini saya maunya nanti ingin menggali kompetensi coaching pada coaching tersebut. Oh begitu ya Bu. Kayak jadi Bu Ika, kalau Bu Ika kan maunya si coachingnya nanti menggali koneksi kepada si coaching. Nah kalau kompetensi yang ingin Bu Ika kembangkan pada diri Bu Ika itu apa sih Bu Ika? Ya, saya ingin hadir penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali Bu Ika ya. Baik Bu Ika nih pertanyaan kedua ya, nggak apa-apa ya? Boleh Bu. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ketiga potensi yang dikembangkan oleh kita. Kalau boleh saya tahu nih Wika, kompetensi yang spesifik nih ya. Nah, kalau menurut Wika itu apa sih? Mungkin saya jadi dua Bu ya, hadir penuh dan memberi pertanyaan terbuka atau berbobot. Gitu ya, bagus sekali Wika. Nah, berarti kalau misalnya Wika sudah menerima kompetensi ya. Nah, jadi misalnya gini Wika, kalau dengan mendengar aktif itu, kalau menurut Wika penting nggak ya? Penting Bu, karena dari mendengar itu kita dapat mendapatkan informasi dari si coaching. Ya, ya, ya. Bagus sekali jawabannya Bu Ika ya. Ini pertanyaan, boleh ya saya tanya lagi satu lagi pertanyaan terakhir nih Bu Ika. Nah satu lagi nih ya, saya mau tanya indikator pencapaian Ibu seperti apa? Maksudnya kira-kira Ibu ingin seperti apa sih berhasilnya coaching itu apabila gimana gitu? Saya maunya tujuan saya itu melaksanakan coaching hari ini agar si coaching nantinya menemukan solusi ataupun menemukan langkah yang harus dia pilih untuk menyikapi ataupun menyelesaikan masalahnya itu. Ya benar-benar ya, Masya Allah ya jawabannya ya. Hebat ya, hebat. Masya Allah jawabannya. Ternyata tujuannya nggak muluk-muluk kali ya. Hanya untuk bagaimana si coach kita itu mencari solusi seperti itu, Bika ya. Jadi solusi di atas permasalahannya. Oke baik, Bika mungkin Bika sudah bisa membantu coaching untuk melakukan coaching pada hari ini. Bika dipersilakan ya Bika. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Rika sudah menyediakan waktu nih buat saya hari ini. Saya pilih di coaching nih Bu Rika. Ya, baik dan dengan senang hati. Terima kasih Bu Rika. Ya, silakan. Bagaimana Bu? Apa yang ingin dibicarakan? Sebenarnya saya punya masalah nih ya Bu Rika, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di sekolah, saya mempunyai permasalahan dalam mengelola waktu. Sekarang kan saya lagi ikut jalur penggerak nih. Saya susah mengelola waktu antara tugas saya sebagai seorang pendidik di sekolah
dan tugas saya sebagai seorang CGP dalam menyelesaikan tugas-tugas ini itu susah Bu Ika. Ya, baik. Nah, memang tujuan Ibu Nida tadi ya sudah sangat jelas ya. Jadi apa sih hambatan ataupun masalah bagi Ibu yang menjadi masalah ataupun hambatan bagi Ibu yang Ibu hadapi itu dalam mengelola waktu? Selama saya ikut calon guru penggerak ini ya Bu Ika ya, saya merasa sulit pada saat menyelesaikan tugas-tugas saya, baik sebagai pendidik maupun sebagai calon guru penggerak dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Iya, baik Bu Nida. Nah, dari itu nih Bu Nida kan, dari hambatan dan masalah tadi, kira-kira apa ya rencana Ibu untuk mengantisipasi masalah ini? Kayaknya Bu Ika, saya harus membuat perencanaan yang lebih terstruktur mungkin ya Bu Ika ya. Mungkin saya harus mengutamakan dulu tugas-tugas yang lebih penting yang harus saya selesaikan sesuai dengan kepentingannya. Mungkin seperti itu ya Pak Bu Ika ya. Iya, baik. Bagus sekali Bu rencana yang Ibu susun itu ya. Terus bagaimana cara Ibu supaya komitmen yang Ibu buat ini berjalan dengan lancar? Mungkin saya harus membuat alarm atau pengingat atau meminta teman untuk mengingatkan saya terhadap tugas-tugas yang terpenting dulu nih Bu Ika yang harus saya selesaikan. Mungkin seperti itu kali ya Bu Ika ya. Ya, baik. Terus bagaimana caranya Ibu menjalankan ataupun menimbulkan cara Ibu untuk bertanggung jawab terhadap rencana Ibu ini? Mungkin saya akan mengajak teman yang tadi untuk bekerja sama dengan saya secara kolaboratif, dan mungkin saya harus mencari rekan kerja supaya tugas-tugas saya ini cepat selesai atau bisa saya selesaikan. Mungkin seperti itu. Karena kan di samping tugas Ibu sebagai seorang pendidik dan juga Ibu harus menyelesaikan tugas di LMS ya Bu ya, pada penggerak ya kan. Oke, baik, itu sangat jelas sudah Bu ya. Terus nih Bu, kita ada di penghujung acara nih. Kira-kira kapan nih Ibu akan menyusun rencana ini? Mungkin segera ya Bu ya, mengingat tugas-tugas yang saya alami sekarang itu terlalu banyak di depan. Mungkin saya harus menstruktur kembali tugas-tugas saya sesuai dengan kepentingan. Mungkin dalam beberapa hari ini saya sudah harus menyusun struktur tugas saya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang dapat Ibu ambil kesimpulannya atas permasalahan ini? Mungkin mengutamakan tugas yang penting atau mengajak teman untuk bekerja sama agar tugas-tugas saya itu cepat bisa dilaksanakan untuk selesai lah, seperti itu ya Bu Ika ya. Baik, seperti itu Bu Ika. Ya. Semangat ya Bu Nida ya. Iya Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Yang penting semuanya selesai ya. Tanpa mengulur-ulur waktu ya kan Ya Bu? mungkin seperti itu Bu Ika, saya tidak perlu mengulur waktu yang kalau memang sudah ada tugas saya langsung mengerjakan tugas yang sudah ada di depan mata, mungkin biar tugasnya tidak numpuk mungkin. Iya, benar sekali Bu Nida. Saya salut sama cara Bu Nida. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih nih Bu Ika sudah mau mengcoach saya hari ini. Terima kasih ya Bu Ika. Sama-sama, Bu Nida. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Nida. Rizky. Waalaikumsalam Bu Nida. Gimana? Udah selesai ya posisinya tadi ya? Iya Bu, alhamdulillah. Saya bukan. Padahal tadi Ibu kan yang posisikan, saya yang terharu Bu. Oh iya Bu. Saya ngomong tadi lihat orang Ibu, saya lihat Ibu, saya lihat posisinya Ibu luar biasa deh posisinya ya. Alhamdulillah. Ya, tadi luar biasa sekali loh dengan permasalahan yang ada dan solusi yang ditentukan ya, Bu Ika ya. Kira-kira nih hasil dari posting tadi ya, apakah
apakah indikator yang sudah ibu sudah ibu katakan tadi pada saat awal kita itu, apakah ibu menemukan indikator tadi? Gimana Bika? Iya Bu. Tadi itu langsung muncul ya. Iya. Nah, dari setelah saya mendengarkan dulu permasalahannya, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan coach sendiri yang mengusulkan ataupun dia memberi ide sendiri gitu kan. Langsung terpancar dari auranya, semangatnya itu bisa kita lihat tadi. Iya, makanya tadi saya katakan di awal sangat bagus ya, Masya Allah sangat bagus. Berarti indikator yang ingin dicapai sudah tercapai ya Iya. tadi ya, karena indikator yang sudah ibu ingin gali tadi sudah dapat ditemukan dengan cara ibu menggali potensi yang ada pada si Koji, sehingga si Koji dapat menemukan sendiri solusinya. Nah, bagus sekali Bu Ika ya. Nah, karena ibu memiliki seperti yang ibu katakan tadi, ibu Ika ingin mengembangkan kompetensi yang ada pada diri ibu Ika. Nah, selanjutnya nih ibu Ika, kompetensi yang ingin dikembangkan ya, yang ingin saya tanyakan lagi nih, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan atau yang sudah ada nih ya? Kira-kira potensi yang mana sih Bu Ika yang perlu ibu Ika kembangkan setelah ibu lakukan kegiatan coaching ini? Ya, baik. Mungkin dari pengalaman saya tadi, saya mendapat koreksi diri itu dalam hal untuk bertanya ya. Di sini saya harus lebih lagi bertanya secara terperinci ataupun bertanya secara terbuka untuk membuka wawasan coaching dalam menemukan solusinya. Ya Bu Ika, tapi kan dari hasil coaching tadi ya, saya yakin Bu Ika itu bisa mengasah lebih tajam lagi ya, lebih dalam lagi keterampilan Bu Ika dalam membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi Bu Ika ya, mungkin akan lebih berbobot lagi pertanyaan-pertanyaannya, karena hasil tadi ya jujur ya tadi itu saya lihat sangat luar biasa Bu Ika ya, Masya Allah Bu Ika. Oke baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika atas waktunya, atas jawaban-jawabannya Bu Ika. Waktu luang ini sangat berarti ya buat kita ya. Terima kasih waktu ngobrol-ngobrolnya. Nah, semoga kita ke depan kita bisa bertemu lagi, bisa sharing lagi tentang coaching kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bersama-sama lagi, bisa lebih baik lagi dari yang sekarang, Bu Ika ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ika. Iya, baik Bu Desi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Desi, di mana Bu Desi juga sudah membuka wawasan saya sebagai coach ini ya, untuk menghadapi coaching sehingga tujuan coaching ini tercapai. Ya, Masya Allah Bu Ika. Sama-sama Bu Ika. Baik Bu Ika, saya pamit. Terima kasih atas waktunya Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Desi. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu Desi. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Ika. Iya, semangatnya sudah terpancar ya dari wajah Bu Nida. Ya, saya semangat sekali hari ini Bu Ika. Jadi hari ini Bu Nida mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya nih Bu Ika, saya akan melakukan kegiatan coaching hari ini dan tadi sudah di WA ya sama Coach untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, baik. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu Nida ya? Boleh, silakan Bu Ika. Oke, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke Bu Ika. Ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ataupun terbuka sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, kemudian
nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coach Ibu. Nah, di situ akan nampak ataupun muncul keaktifan Ibu bertanya gitu ya dengan jawaban dari coaching. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan Bu Ika. Oke. Kompetensi apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu dengan hadir secara penuh, terus mendengar aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka nih untuk menggali informasi dari si coaching kita. Oke, baik. Nah Bu, di sini nih, jika saya ingin bertanya lagi, boleh ya? Boleh, silakan Bu Ika. Nah, dari ketiga jawaban Ibu tadi, kompetensi Ibu, yang lebih spesifiknya apa sih Bu? Ini ya Bu Ika, saya yakin dengan peningkatan dalam hal menjadi pendengar yang baik dan aktif, serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan sangat berguna dan membantu dalam kegiatan coaching. Jadi menurut saya nih ya Bu Ika, dengan meningkatkan kedua kompetensi tadi, saya percaya akan bisa lebih baik dalam membimbing coaching kita nantinya. Iya, baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Dengan kegiatan offset kita nanti, pasti kita pada saat kegiatan coaching, saya berharap mendapat umpan balik nih dari Bu Ika, tentunya umpan balik yang membangun dalam membantu peningkatan kompetensi saya nantinya, terutama saat menjadi pendengar yang aktif, juga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Iya, baik. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Bu. Ya, silakan Bu untuk melakukan coachingnya. Baik. Coachingnya. Kalau gitu saya panggil aja ya coachingnya Bu ya, izinnya Bu ya. Ya, assalamualaikum Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lida. Waalaikumsalam Bu Desi, gimana nih kabarnya hari ini? Baik sih Bu Lida. Tapi baik, benar baik ini hari ini. Iya. Tapi kenapa mukanya seperti kayak ada beban gitu? Iya nih Bu Lida. Sebenarnya saya mau ketemu Bu Lida. Itulah Bu Lida, mau mendapatkan solusi dari Bu Lida. Oke, kira-kira nih ya, apa yang ingin Ibu Desi dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi sih Bu Lida dari permasalahan saya. Masalah apa ya kira-kira Bu Desi yang Ibu Desi alami hari ini? Gimana ya Bu Lida ya? Sebenarnya saya gimana ya? Tidak berani juga menyampaikan permasalahan saya kepada Bu Lida. Tapi gimana ya? Memang harus saya sampaikan Bu Lida. Jadi Bu Lida kan, gini Bu Lida. Saya di sekolah saya, guru wali kelas 4 atas nama Bu Fatimah itu selalu telah datang ke sekolah. Sehingga pada saat jam pertama saya mengajar di kelas 4, ya pada saat saya mengajar itu di kelas saya kelas 5 Bu Lida kan, saya selalu merasa terganggu oleh kelas 4 tersebut karena tidak ada guru Bu Lida. Jadi gimana ya Bu Lida, apa saya harus menyampaikan kepada kepala sekolah itu Bu Lida? Berarti Bu Desi punya masalah karena kelas sebelah ribut pada saat jam pelajaran gitu ya. Iya. Terus Ibu Desi pengen mencari solusi dengan menyampaikan kepada kepala sekolah, itu kan? Kalau menurut Bu Desi sendiri sudah bertemu dengan wali kelasnya, bertemu atau ngomong langsung gitu? Belum langsung sih Bu Lida. Kalau menurut Bu Desi lebih bagusnya ketemu langsung dengan guru wali kelasnya atau ngobrol dulu dengan kepala sekolah? Kalau menurut saya sih ketemu langsung dengan wali kelasnya Bu Lida. Wah, itu tuh kalau Bu Desi bilang bertemu dulu dengan wali kelasnya, kenapa nggak Bu Desi lanjut dulu pada wali kelasnya? Gini loh Bu Lida, sebenarnya saya kan ada kepikiran seperti itu. Nah, tetapi saya merasa tidak enak itu Bu Lida. Kenapa? Karena wali kelas 4 itu Bu Lida
adalah senior saya. Selain senior saya, ibu itu juga dulunya guru saya, Bu Ida. Jadi Bu Ida kan, ibu ini pertama saya masuk ke sekolah SD tersebut, ibu tuh yang bantu saya yang dekat sama ibu tuh. Jadi ibu tuh yang sering membantu saya. Nah, jadi saya bingung, pusing, kepala saya nggak tahu saya. Jadi apakah saya harus berbicara langsung dengan dekat imam tersebut, Bu Ida, atau saya sampaikan aja ke kepala sekolah, Bu Ida? Oke Bu Desi, kenapa nggak Bu Desi ngomong dulu secara hati ke hati mungkin dengan Ibu Fatimah ini untuk mencari solusi tersebut, Bu Desi? Memangnya harus Bu Ida ya? Seharusnya ya seperti itu sih sebenarnya. Kenapa ya nggak Bu Desi sampaikan dulu? Atau mungkin ada cara lain yang pengen Ibu Desi lakukan? Sebenarnya ada sih yang pernah saya lakukan, Bu Ida. Seperti saya berjumpa dengan saya sudah melaporkan hal ini kepada guru piket. Tetapi pada saat saya melaporkan guru piket, seolah-olah guru piket itu gimana ya? Guru piket itu mendengarkan apa yang saya katakan, apa yang saya curhatnya mendengarkan, tetapi hanya berlalu begitu saja. Tidak ada tanggung jawabnya lah, kita bilang seperti itu, Bu Ida. Jadi gimana nih Bu Ida? Saya sampaikan ke kepala sekolah aja ya. Berarti kalau menurut Bu Desi belum ada tanggapan ya dari guru piket. Kenapa nggak Ibu Desi sampaikan dulu ke Ibu Fatimahnya? Mungkin Bu Fatimah itu lebih suka kalau ngobrol langsung permasalahan yang Ibu Desi hadapi ini. Kalau begitu, baiklah Bu Ida, akan saya coba untuk saya akan melakukan, akan bertemu langsung dengan Bu Fatimah dan saya akan menceritakan apa yang saya rasakan kepada Bu Fatimah. Oke, saya tunggu nih. Kira-kira kapan nih rencananya Ibu Desi akan berjumpa langsung atau ngobrol langsung dari hati ke hati dengan Ibu Fatimah ini? Nah, saya ingin bertemu langsung dengan Bu Fatimah. Saya rencananya besok sih ya, Bu Ida ya, karena kan besok pada saat jam pertama itu kelasnya nggak masuk. Kelas saya itu masuk jas. Berarti besok bidang ya, Iya. bidang akan lebih bagusnya kalau langsung Ibu tidak menunda-nunda, akan lebih cepat kan lebih bagus ya Bu Desi ya. Oke Bu Desi, berarti besok ya saya tunggu nih kegiatan setelah ngobrol langsung ini dengan si Ibu Fatimah ini. Saya tunggu hasilnya nih Bu Desi, bagaimana langkah selanjutnya. Nah, baik Bu Ida. Nanti pada saat saya bertemu dengan Bu Fatimah, itu langkah selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Fatimah. Saya akan memberitahukan kepada Bu Fatimah gini loh Bu Ida. Karena kan dulu Bu Ida, saya juga selain wali kelas, saya juga seorang kantor Bu Ida. Jadi saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya mencari guru pengganti Bu Ida. Jadi hal yang saya lakukan itu saya mencari guru pengganti untuk masuk kelas saya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan kepada Bu Fatimah besok ya. Oke, mungkin dari jawaban Bu Desi dapat saya tangkap ya bahwa pengalaman Bu Desi pada saat kelas tidak ada yang menggantikan, tidak ada yang masuk nih ya, nggak ada guru piket yang masuk, berarti Bu Desi mencari guru pengganti dan Iya. itu akan Ibu Desi sarankan buat Iya. Ibu Fatimah. Oke, bagus sekali rencananya Bu Desi. Kira-kira nih besok ya, Iya, iya. berarti saya akan tunggu nih hasilnya nanti dari Bu Desi setelah berjumpa dengan Bu Fatimah. Ya, siap. Pokoknya saya janji besok setelah jumpa sama Bu Fatimah, hasil dari komunikasi kami ya, interaksi kami dengan Bu Fatimah, saya langsung akan, kalau misalnya nanti tak jumpa langsung dengan Bu Ida, saya akan telepon Bu Ida, saya akan curhat, saya akan cerita gimana hasil dari pembicaraan kami. Oke, Bu Desi, saya tunggu nih hasilnya Iya. Bu Desi ya. Saya sudah senang nih Bu Ida. Tadi kan saya merasa terbeban, ke sekolah aja terbeban saya. Nampak memang nih, udah ada semangat lagi nih Bu Desi Iya. nyala seperti tadi lagi. Oke Bu Desi, nanti saya tunggu hasilnya. Saya ingin tahu nih kegiatan hasil dari kegiatan ini. Iya. Apa perbedaan setelah ngomong langsung dengan Ibu Fatimah dan setelah diobrolin dari hati ke hati. Oke ya Bu Desi ya. Oke, Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Ida, saya juga terima kasih kepada Bu Ida sudah
Bu Desi. Semangat ya Bu Desi. Semangat Bu Nida. Oke. Hai Bu Nida. Hai Bu Ika. Sudah selesai ya observasinya? Sudah selesai nih. Wah, sepertinya memuaskan nih. Menurut saya sangat memuaskan Bu Ika. Saya juga sangat memuaskan juga bagi saya ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, baik sekali. Saya sangat tertarik dengan coaching ini tadi. Oh ya, terima kasih Bu Ika. Oke, Bu Nida. Menurut Ibu, bagaimana penampilan Ibu dalam kompetensi coaching tadi? Kalau menurut saya ya, Bu Ika ya, saya melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik dan sesuai dengan kompetensi coaching. Menurut saya seperti itu, Bu Ika. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan Ibu? Tentu dong, silakan Bu Ika. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi, itu saya dapat melihat di situ Bu Nida sudah menjadi coach yang mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coaching mampu menemukan solusi atas masalahnya. Nah, senang nih dengarnya Bu Ika nih. Ya, tentunya sudah sesuai dengan standar kompetensi coaching. Bagaimana menurut Ibu? Tentu saja saya senang dengar umpan balik dari Bu Ika dan terima kasih loh atas umpan baliknya Bu Ika. Ya. Namun, walau demikian nih Bu Nida, selain itu saya juga melihat ada nilai ataupun aspek-aspek yang bisa ditingkatkan lagi. Misalnya pada observasi tadi, menurut saya itu bukan saat mengajukan pertanyaan, Ibu bisa bersikap ingin tahu lebih banyak gitu Bu, supaya Ibu dapat menggali lebih banyak lagi tentang coaching. Nah, kemudian coaching ini dengan sendirinya dapat menimbulkan ataupun memunculkan solusi untuk masalahnya, begitu. Oke, baik Bu Ika, saya mengerti. Berarti nantinya saya akan berusaha agar lebih meningkatkan rasa ingin tahu saya tentang permasalahan yang terjadi pada si coaching ini. Itu ya Bu Ika. Baik. Dari diskusi kita hari ini, apa rencana nyata yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan melakukan latihan lebih intensif dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta menggali lebih dalam informasi terkait permasalahan yang dialami oleh si coach tadi. Wow, sangat luar biasa itu rencana nyatanya ya. Ya. Semoga berhasil ya. Terus terakhir nih Bu, saya ingin bertanya, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Saya merasa sekarang nih lebih memahami kompetensi apa saja yang harus saya kembangkan, kompetensi apa saja yang harus saya tingkatkan pada kegiatan coaching. Baik. Dan saya berterima kasih nih sama Ibu Ika sudah menjadi supervisor pada kegiatan coaching saya tadi. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan menjawab pertanyaan saya dari pertama tadi sebelum observasi sampai selesai saat ini. Oke, Bu Ika, terima kasih juga atas umpan baliknya ya Bu Ika ya. Saya permisi Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hati-hati